Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stiva Rahmaywan Putri, Prodi Geografi NK, NIM 2013-6076. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang ilmu ukur tanah. A. Pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan dengan surveyor. Dalam keseharian kerjanya, seorang surveyor bekerja pada luasan permukaan bumi terbatas. Meskipun demikian, ia adalah mengambil keputusan apakah bumi ini dianggap datar atau melengkung dengan mempertimbangkan sifat volume pekerjaan dan ketelitian yang dikehendaki. Tujuan antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah. Misalnya mempersiapkan gambaran rencana atau plan atau peta menarik garis batas tanah. Mengukur luasan volume tanah dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek raksasa. Baik rencana-rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan di permukaan bumi. Skala 1 berbanding dengan 500, artinya 1 unit jarak lapangan sama dengan 500 kali unit jarak di peta. Sering pemilihan skala pada proyek tertentu bergantung pada kerangka yang telah ada atau kepraktisan dalam membawanya. D. Macam-macam alat ukur tanah. Surveying instrument. Pengukuran tanah lawn survey sekarang ini banyak dilakukan oleh para surveyor dalam mengukur dan memetakan suatu wilayah atau tanah. Berikut alat yang digunakan. 1. Total station. Total station merupakan teknologi alat yang menggabungkan secara elektronik antara teknologi theodolit dengan teknologi EDM atau Electronic Distance Measurement. EDM merupakan alat ukur jarak elektronik yang menggunakan gelombang elektromagnetik sinar inframerah sebagai gelombang pembawa sinyal pengukuran yang dibantu dengan sebuah reflektor berupa prisma sebagai target atau alat pemantul sinar inframerah sebagai agar kembali ke EDM. Theodolit atau alat ukur sudut. Theodolit adalah alat ukur sudut baik horizontal maupun vertikal, sehingga pada alat ini teropong harus dapat berputar pada 2 lingkaran berskala, yaitu lingkaran berskala tegak dan mendatar. Alat ini juga tergolong alat berkaki 3, yaitu pada operasionalnya harus terpasang berkaki 3 atau statif. Waterpass atau auto level. Waterpass adalah alat ukur menyipat datar dengan teropong dengan dilengkapi nivo dan sumbu mekanis tegak sehingga teropong dapat berputar ke arah horizontal. Alat ini tergolong alat penyipat datar kaki 3 atau tripod level meteran. Meteran sering disebut pita ukur atau tape karena umumnya tersaji dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Sering juga disebut roll meter karena umumnya pita ukur ini pada keadaan tidak dipakai atau disimpan dalam bentuk gulungan atau roll. Kompas. Kompas adalah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala.
Salah satu ujung jarumnya dibuat dari besi berani atau magnet yang di tengahnya terpasang pada suatu sumbu. Sehingga dalam keadaan mendatar, jarum magnet dapat bergerak bebas ke arah horizontal atau mendatar menuju arah utara atau selatan. Kilometer. Kilometer adalah alat yang berfungsi menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi suatu objek secara tidak langsung. Dengan kilometer, kita bisa mengetahui tinggi atau panjang benda. Prinsip kerjanya yaitu dengan memanfaatkan sudut elevasi antara suatu garis datar dan garis yang terhubung pada titik garis tersebut dengan titik puncak sebuah objek. Klasifikasi survei berdasarkan satu, akurasi yang diinginkan. Contohnya planimetris dan geodetis. Dua, metode penentuan posisi. Contohnya teretris dan ekstrateretris. Tiga, instrumen. Contohnya survei Cantilever tachymetry, survei penyimpanan datar, plan tabling, triangulasi. 4, tujuan. Contohnya rekayasa, pertahanan, geologi, geografi tambang, arkeologi, dan rute. 5, tempat. Contohnya tanah atau kadastral, hidrografi, bawah tanah, dan udara. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.